Bapak dan Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita doakan selalu buat junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa kita perbanyak salawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan pesan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana diriwayatkan di dalam kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim atau dikenal dengan Muttafaqun Alaih. Dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nama beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengisahkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lam yatakallam bil mahdi talata. Di dunia ini hanya ada tiga manusia. Di dunia ini hanya ada tiga manusia yang bisa berbicara di waktu bayi. Itu kata Nabi. Lam yatakallam bil mahdi talata. Hanya ada tiga manusia yang bisa berbicara ketika masih bayi layaknya orang dewasa. Yang pertama adalah Isa ibnu Maryam. Isa anaknya Maryam. Jadi Isa anak Maryam bisa berbicara di waktu masih bayi. Kenapa Isa ibnu Maryam bisa berbicara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Karena Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kesucian seorang hambanya yang dituduh oleh orang-orang mereka telah melakukan perbuatan yang terlarang. Maka Allah izinkan Nabi Isa alaihissalam untuk menjelaskan kepada kaumnya tentang kondisi bagaimana dia dan ibunya bisa demikian Allah buat. Maka bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin selama Allah berkata innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ada hal-hal yang tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. Ketika Allah menginginkan sesuatu terjadi, maka Allah hanya berkata kun fayakun, terjadilah. Sama seperti kisah Nabi Isa alaihissalam yang lahir tanpa seorang ayah, hanya seorang ibu saja. Bayi yang kedua kaum muslimin adalah bayi di zaman Jurayj, di zaman Bani Israel. Ini bayi bisa berbicara lantaran ada kisah yang mendahulinya. Jurayj ini adalah seorang ahli ibadah. Beliau saking senangnya beribadah, dibuatlah sebuah tempat ibadah yang tempat posisinya agak lumayan tinggi, Pak. Misalnya ini ada perumahan, kemudian tempat ibadah beliau itu ada di atas ketinggian yang kadang-kala untuk menaik ke atas memerlukan jenjang. Maka saking enaknya beribadah, maka Jurayj ini begitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu hari datanglah ibu beliau untuk memanggil Jurayj. Ibunya memanggil dari bawah, Pak. Apa kata ibunya? Jurayj, Jurayj. Ternyata Jurayj sedang sholat. Maka di dalam hati Jurayj sedang sholat itu berkata, ya Allah, aku lebih mengutamakan sholatku daripada panggilan ibuku. Maka ibunya pulang, Pak. Pulang ibunya. Hari besok lagi datang lagi ibunya untuk memanggil Jurayj. Apa kata ibunya? Jurayj, kata ibunya. Kemudian Jurayj kebetulan sedang sholat. Maka Jurayj berkata dalam hatinya, ya Allah, aku lebih mendahulukan sholatku ketimbang panggilan orang tuaku, panggilan ibuku. Maka ibunya pulang lagi, Pak. Kemudian hari ketiga datang lagi ibunya memanggil Jurayj, dan kebetulan Jurayj juga lagi sholat, Pak, lagi beribadah. Maka kata Jurayj dalam sholatnya, ya Allah, aku tidak akan membatalkan sholatku, aku lebih mengutamakan sholatku daripada panggilan orang tuaku. Dan sikap Jurayj dalam kisah ini, Pak, benar. Karena memang sholat yang wajib kita tunaikan ini memang apapun halangan rintangannya tetap dilaksanakan sholat. Ya, walaupun orang tua yang memanggil tetap dahulukan sholat. Itu kalau sholat wajib. Kalau sholat sunat boleh kita hentikan demi panggilan orang tua. Maka sikap Jurayj ini tidak salah, Bapak Ibu. Ya, yang salah adalah sikap ibunya. Apa sikap ibunya? Ketika sudah 3 kali memanggil Jurayj, namun tidak ada respon dan ibunya tidak tahu kalau Jurayj ini dalam keadaan sholat, maka ibunya pulang, Pak, dalam keadaan kecewa. Dalam keadaan kecewa ibunya pulang, lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau matikan Jurayj ini sebelum dia bertemu dengan perempuan yang tidak baik. Maka Bapak Ibu, setelah ibunya pulang, Jurayj pun kemudian semakin terkenal di kalangan kaumnya, sampai-sampai orang memuji Jurayj karena saking tekun ibadahnya. Nah, maka terdengarlah oleh seorang perempuan ini perempuan tak baik, Pak. Maka terdengar oleh dia, apa dia ucapkan kepada kaumnya? Jika kalian ingin, aku bisa meluluhkan pertahanan Jurayj ini. Artinya, Pak, dia bisa menggoda Jurayj supaya berbuat maksiat.
Maka kata masyarakat, silakan kalau engkau memang bisa. Maka perempuan ini mendatangi tempat ibadah Najuraj lalu menawarkan dirinya. Najuraj tidak bergeming sedikit pun, Pak. Dia diam, tidak menatap kepada perempuan tadi sampai perempuan itu lelah menggodanya. Lalu Pak, dia keluar dari tempat ibadah Najuraj, kemudian dia lampiaskan kepada pengembala kambing. Maka diberikan dirinya kepada pelayan, kepada pengembala kambing. Kemudian kisah ini terus berlanjut dan akhirnya dia hamil. Setelah dia hamil, perempuan ini kemudian dia melahirkan, maka ditanya oleh kaumnya, kenapa dia bisa hamil? Ternyata perempuan tadi membuat sebuah tipu daya. Apa kata dia? Ini akibat ulah Jurayj. Jurayjlah yang telah menghamiliku dan ini adalah anak Jurayj. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penduduk mereka Bani Israil itu kemudian dia panjat ke atas lalu diruntuhkan tempat ibadah Jurayj dan Jurayj diseret ke bawah untuk disiksa. Maka bertanyalah Jurayj ini, Pak, apa salahmu? Maka orang-orang berkata, engkau telah berbuat aniaya, berbuat sesuatu perbuatan yang terlarang, engkau telah menghamili perempuan ini. Maka Jurayj minta izin kepada masyarakat itu, izinkan aku untuk sholat 2 rakaat. Maka Jurayj pun sholat, Pak. Kemudian selesai sholat, lalu ditunjuknya perut si bayi. Maka bayi itu bisa berbicara atas izin Allah. Nah, apa pelajaran dari yang kedua ini, Bapak Ibu? Semarah apapun, sekecewa apapun, sekesal apapun kita kepada anak kita, jangan sampai ada doa yang tak baik yang terlontar kepada Allah. Makanya Pak, kalau ada anak kita bandel, memang anak itu bandel, jangan didoakan di anak ini mada sekali. Akhirnya Pak bertambah mada lah anaknya. Nah, selalulah berkata-kata yang baik kepada anak ketika anak berbuat masalah. Senakal apapun anak kita hari ini, remaja-remaja kita hari ini, jangan sampai ayah dan ibunya berkata atau berdoa sesuatu yang tak baik. Meskipun Pak, kadang-kadang hati kita sudah sesak, hati kita sudah sakit sekali dengan perangai anak, tapi jaga lisan. Karena doa orang tua mengalahkan doa 1000 orang. 1000 orang mendoakan kita, belum tentu Allah kabulkan. Dan 1 orang tua saja mendoakan, Allah bisa mengalahkan 1000 doa manusia. Maka hati-hati Bapak Ibu, mohon izin, jaga ucapan kita walau kita sedang marah dan kesal kepada anak kita. Sedangkan bayi yang ketiga kaum muslimin, yakni bayi seorang ibu yang sedang menyusui, ya. Kemudian ibu ini sedang menyusui anaknya, nampaklah oleh ibu itu Pak seorang laki-laki dengan wajah rupawan, kemudian dengan kemewahan, hartanya banyak, lewat di depan si ibu yang sedang menyusui tadi. Maka si ibu tadi dalam hatinya terucap diri dari lisannya. Apa kata ibu tadi? Ya Allah, jadikan anakku nanti seperti orang itu. Artinya Pak, dia pengen anaknya nanti seperti orang yang baru saja lewat, kaya, tampan, punya kedudukan, terkenal dan lain sebagainya. Maka bayi yang sedang menyusui itu Pak dilepaskan oleh bayi dari susuannya, lalu dia berkata sembari berdoa kepada Allah, Ya Allah, jangan jadikan aku seperti orang tadi. Terbalik Pak, ibunya mendoakan supaya dia seperti orang yang baru saja lewat, orang kaya yang rupawan tadi. Sedangkan anak ini berdoa, Ya Allah, jangan jadikan aku seperti orang tersebut. Kemudian tak lama setelah itu Bapak Ibu, datanglah ada sekelompok orang sedang menyeret seorang budak perempuan. Budak perempuan itu dianiaya, dituduh mencuri, dituduh berzina. Maka diazablah oleh masyarakat ketika itu. Maka si ibu tadi berkata sembari berdoa, Ya Allah, jangan engkau jadikan anakku nanti seperti perempuan itu. Maka anak bayi yang sedang menyusu tadi Bang, dihentikan susuannya, lalu dia balas ucapan orang tuanya sembari dia berdoa, Ya Allah, jadikan aku nanti seperti perempuan itu. Maka bertanyalah ibunya Pak, heranlah ibunya, kok ketika dia menawarkan berdoa orang ini bagus, tampan, kaya, anaknya menolak. Lalu ada orang yang budak, dihina, kemudian diazab, dituduh mencuri, kemudian bayi ini meminta dia menjadi perempuan tersebut. Maka bertanya ibunya, Pak, apa kata anak menjawab? Duhai ibu, jangan terkecoh dengan keadaan yang dialami oleh manusia. Artinya Pak, apa kata anak ini? Orang kaya itu di pandangan kita bagus, orang kaya itu di pandangan kita bagus, tetapi kita tidak tahu, boleh jadi dia telah berbuat zalim, boleh jadi dia telah menganiaya, boleh jadi dia telah menipu dan lain sebagainya. Maka ibu, orang yang engkau maksud itu berperilaku seperti itu, maka biarlah aku menjadi seorang budak yang tidak bersalah, yang dituduh melakukan perbuatan-perbuatan terlarang, padahal dia hasbiyallah wa ni'mal wakil, dia berserah diri kepada Allah dan dia adalah orang yang baik. Maka kata ulama dalam mensyarah hadis ini Bapak Ibu,
lebih baik kita hidup biasa ketimbang menjadi orang kaya tetapi tidak ada manfaatnya dalam kehidupan. Lebih terhormat menjadi orang susah daripada menjadi orang kaya yang justru menganiaya orang lain. Maka dari kisah 3 bayi ini Bapak Ibu, kisah yang pertama tentang keesaan Allah, yakni Isa ibnu Maryam. Kisah yang kedua tentang Juraij, tentang pendidikan orang tua. Kisah yang ketiga adalah kalau kita menjadi orang kaya, gunakan kekayaan untuk mencari ridho Allah sehingga kedudukan kita tetap mulia di pandang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita miskin, tetap kita berserah diri kepada Allah, mudah-mudahan kedudukan kita pun lebih mulia dibandingkan orang lain. Maka Bapak Ibu, itulah hadis yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.